Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, lanjutkan kembali pembelajaran kita di channel Reza Irfani Institute dalam topik IoT, Internet of Things, atau Embedded System atau elektronika dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu modul yang sangat penting bagi mereka yang gemar mengotak-atik Arduino, ESP32 atau rangkaian elektronika yang lainnya di atas breadboard, ya. Ini breadboard standar. Modul yang akan kita bahas adalah MB102. Sebagaimana yang Anda lihat di layar, inilah MB102, ya, ukurannya kecil saja. Jika kita ukur, dia pas selebar breadboard standar. Apa itu MB102? MB102 adalah modul catu daya atau power supply yang didesain khusus untuk menancap pas di ujung breadboard standar. Jadi kalau kita tempatkan di ujung breadboard, nah ini akan menancap dengan pas, ya. Nah, Anda lihat, ya. Nah, fungsi utamanya tentu adalah mengambil sumber listrik dari adaptor. Nah, ini Anda lihat ada lubang adaptor yang sesuai, ya. Kita bisa colok nanti di sini, ya. Saya menggunakan adaptor seperti ini. Ini adaptor yang saya gunakan, yang bisa mengalirkan output 3 volt hingga 24 volt. Nah, kemudian listrik yang diambil dari adaptor nanti akan dialirkan di jalur vertikal breadboard. Karena kita tahu di breadboard kiri dan kanan ini platnya itu tersambung secara vertikal. Sehingga ketika kita tancapkan MB102 di papan breadboard, kita tancapkan seperti ini, ya. Nah, maka listrik akan mengalir di kiri dan kanan breadboard sehingga bisa kita gunakan nantinya untuk keperluan rangkaian kita. Sebelum kita menggunakan MB102, kita harus memahami dulu batas kemampuannya agar modul yang kita gunakan ini tidak terbakar atau bahkan bisa merusak komponen lain yang kita hubungkan dengan MB102. Pertama, tegangan input. Nah, tegangan input yang bisa dimasukkan via jack DC yang kita tunjukkan tadi, ini besarannya adalah 6,5 volt hingga 12 volt. Rekomendasi terbaik adalah 7 volt hingga 9 volt. Jadi kalau saya tadi menggunakan adaptor putar seperti ini, ya, maka saya harus pastikan tegangan yang saya pilih adalah antara 6,5 volt hingga 12 volt. Atau rekomendasi terbaik tadi adalah 7 volt hingga 9 volt. Jangan sampai lebih karena bisa merusak modul. Kemudian tegangan outputnya, keluarannya adalah 3,3 volt dan 5 volt. Nah, ini bisa kita pilih. Bagaimana nanti memilihnya akan kita praktekkan. Kemudian arus maksimum yang dikeluarkan oleh MB102 adalah 700 mA. Sehingga saat kita memilih adaptor, tentu kita pilih yang lebih besar dari 700 mA. Nah, Anda lihat modul yang saya gunakan, adaptor yang saya gunakan maksudnya, ini keluarannya 1 ampere sehingga cocok untuk modul ini. Jangan sampai kita menggunakan adaptor yang keluaran ampernya lebih kecil. Ini akan menyebabkan adaptornya menjadi ngos-ngosan, ya. Kemudian panasnya jadi berlebih hingga nanti tegangannya drop, turun, dan adaptornya malah terbakar, ya. Jadi gunakan yang besaran keluarannya di atas 700 mA. Kemudian kita lihat, ya, di MB102 ini ada 2 chip, ya. Ini namanya chip regulator. Nah,
chip regulator yang digunakan adalah AMS 1117 ya, tipe linear regulator. Jika kita lihat ya, ada dua chip di sini. Yang satu adalah AMS 1117 5.0. Ini bertugas menurunkan tegangan adaptor dari 9 volt menjadi 5 volt. Dan satu lagi adalah AMS 1117 3,3 yang tentu saja dari namanya kita sudah tahu chip ini mengambil tegangan 5 volt tadi dan menurunkannya lagi menjadi 3,3 volt. Jadi ada dua chip regulator yakni AMS 1117. Kemudian ada fitur keamanan, lihat ada tombol ya di sini yang bisa kita nyalakan dan matikan. Kemudian ada lampu indikator LED serta ada proteksi arus pendek yang terbatas. Jadi itulah spesifikasi teknis yang harus Anda ketahui agar modul yang kita gunakan MB102 ini tidak terbakar atau dalam hal yang lebih fatal lagi merusak komponen-komponen lain yang berinteraksi dengan MB102. Nah, kemudian kita akan lihat apa saja komponen yang ada di MB102. Yang pertama tadi sudah kita kenalkan berkali-kali yaitu konektor DC ya atau barrel jack ya. Kemudian tombol power, ya ini kita bisa matikan dan nyalakan warna putih ini ya. Jadi kalau rangkaian error atau tiba-tiba ada bau gosong, nah kita cukup matikan tombol ini tanpa panik atau tanpa perlu mencabut kabel. Kemudian port USB. Nah, hati-hati. Kebanyakan model MB102 standar yang beredar di pasaran, port USB tipe A yang seperti ada di komputer atau di laptop ini berfungsi sebagai output, sebagai keluaran. Nah, kita bisa gunakan untuk mencas HP atau memberi daya ke papan Arduino ya, via kabel USB tentu saja. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan port ini sebagai input. Jadi hati-hati. Di pasaran USB ini kebanyakan digunakan sebagai output. Bagian berikutnya yang penting tentu adalah pin header bawah. Nah, pin header bawah ini terdapat, Anda lihat ya, ada 4 pin di kiri dan 4 pin di kanan. Penutupnya adalah plastik kuning. Nah, ini yang ditancapkan ke dalam jalur positif dan negatif breadboard. Nah, mana positif, mana negatif Anda bisa lihat ya. Nah, Anda lihat ya di sebelah kiri ini positif dan ini negatif. Pastikan positif bertemu dengan label merah di breadboard. Nah, jadi seperti ini. Nah, jangan sampai keliru ya, agar positif dan negatifnya tidak terbalik. Anda bisa pastikan dengan kaca pembesar ya, karena kecil sekali ya. Nah, ini positif dan ini negatif. Sama di bawahnya positif dan negatif ya. Oke. Kemudian jumper kuning. Nah, ini bagian yang penting. Jika Anda lihat ada tulisan di sana 5 volt ya. Dan 3,3 volt. Jadi kita bisa atur jumpernya ke pilihan 5 volt. Ya, cabut, kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, ini berarti kita setting 5 volt. Kalau 3,3 volt berarti kita geser ke sebelah kanan seperti ini. Nah, kalau kita taruh di tengah jumpernya seperti ini, maka ini adalah posisi off ya. Jadi Anda lihat 5 volt sebelah kiri ya, kemudian 3,3 volt tadi sebelah kanan. Kemudian kalau kita taruh di tengah ya, ini posisinya adalah off. Sama kita bisa lakukan juga di sebelah kanan ya. Jika Anda lihat,
Ada tulisan 5 volt, kemudian off dan 3,3 volt. Oke, kemudian lihat di sini ada pin lagi 4 pasang ya, pin header. Ini adalah output tambahan ya. Ini fitur yang sering terlewatkan ya. Ada 8 pin header berwarna kuning yang menghadap ke atas ya. Ya, fungsi ini adalah terminal akses daya langsung. Jadi kita bisa menerima output dari sini sebenarnya ya. Di papan sirkuit biasanya tertulis label, Anda lihat ya, ada ground, GND, kemudian ada 3,3 volt dan 5 volt ya. Jadi kegunaannya jika kita ingin menyambungkan kabel jumper yang female tentu saja ya, kita bisa langsung ambil daya dari pin header tengah ini. Jadi ini untuk output tambahan. Oke, itu sudah kita bahas semua bagian yang ada di MB102. Selanjutnya kita akan praktik menggunakannya, mengukur keluarannya dengan multitester. Baik, selanjutnya kita akan mulai mencoba menggunakan MB102 ini dengan adaptor. Nah, karena tadi adaptor yang saya gunakan adalah adaptor putar seperti ini ya, maka saya harus pastikan dulu keluarannya ada di batas kerja MB102 agar tidak terbakar ya. Saya tes dulu, saya ukur dulu dengan multitester. Oke, saya nyalakan. Nah, Anda lihat 3,6, 3,7, 4,7. Oke. Nah, jadi sebagaimana direkomendasikan, rentangnya harus di 7 hingga 9 volt. Oke. Kita geser sedikit. Bentar, supaya stabil. Anda lihat ya, ini rentang 9 volt, kita turunkan sedikit. Nah, ini ada di 8 volt. Oke, kita akan gunakan keluaran 8 volt yang masih ada dalam rentang aman. Kita pasang ya. Nah, Anda lihat, kita pasang, lampu LED-nya menyala hijau. Nah, kalau kita matikan, LED-nya padam. Kalau kita nyalakan, LED-nya menyala. Nah, Anda lihat pin jumper yang sebelah kiri saya letakkan di off ya, sementara yang kanan saya letakkan di 3,3 volt. Kita lihat keluarannya. Oke. Kita lihat yang kanan dulu, yang kita set di 3,3 volt, merah ke positif ya. Kemudian hitam ke negatif. Nah, Anda lihat keluarannya pas 3,3 volt. Sementara yang kiri yang kita off kan, kita lihat berapa. Nah, Anda lihat 0,00. Sekarang kita coba pindahkan jumpernya. Kita cabut dulu. Nah, kita pindahkan ke 5 volt. Oke, kita pasang lagi. Dan kita tes. Nah, Anda lihat keluarannya menjadi 5 volt. Atau kita bisa matikan dulu, kita pindahkan sebelah kirinya. Kita pindahkan ke misalnya ke 5 volt juga jumpernya. Oke, kita nyalakan. Nah, oke, kita tes lagi. Nah, Anda lihat hasilnya adalah 5 volt.
Demikian cara penggunaan yang tadi didahului dulu dengan pengenalan tentang MB102. Semoga bermanfaat. Modul ini di pasaran cukup murah ya. Ada yang menjualnya 10.000 hingga 15.000 rupiah saja. Sehingga sangat bermanfaat untuk power supply rangkaian-rangkaian elektronik yang kita buat. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Reza Irfan Institute untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.